Selamat datang di channel Nabla Education. Pada video ini, kita akan melanjutkan pembahasan soal OSNK Fisika SMA tahun 2023 dan ini adalah video ke-19. Teman-teman yang belum menyaksikan video lainnya, silakan lihat link yang ada di deskripsi. Oke, pada video ini kita akan mencoba menyelesaikan soal yang berkaitan dengan topik fluida, tetapi ada sedikit perbedaan daripada pembahasan soal-soal lainnya, yaitu di sini kita akan mencoba menebak apa yang dimaksud soal. Nah, maksudnya seperti apa? Coba kita baca dulu soalnya ya. Pada soal ini disebutkan bahwa air di kedalaman H akan mengalami perubahan elastik karena tekanan hidrostatik. Jika besarnya definisi air adalah beta 4,7 kali 10 pangkat 10, maka rapat volume dari energi deformasi pada kedalaman 1000 meter adalah berapa kilojoule per meter kubik. Oke, poin pertama adalah saya sendiri tidak tahu apa yang disebut sebagai definisi air di sini ya. Jadi definisi air beta di sini 4,7 kali 10 pangkat 10 4,7 kali 10 pangkat 10 itu apa? Tetapi kalau kita melihat soal di tahun sebelumnya, tahun 2022 ya, mungkin yang dimaksud dengan definisi air di sini adalah modulus bulk ya, karena ini kaitannya dengan tekanan pada zat cair, maka di situ pasti berkaitan dengan modulus bulk ya. Kalau misalkan pada zat padat, nanti ada yang namanya modulus Young. Nah, sekarang kita coba dulu lihat soal fluida yang keluar di tahun 2022. Oke ya, jadi ini dia soal yang ada di tahun 2022 dan ini juga masih berkaitan dengan fluida dan kita lihat di sini saya mengamati ordernya ya. Jadi di sini kan beta atau yang disebut sebagai definisi air itu adalah 4,7 kali 10 pangkat 10. Dan di sini disebutkan bahwa ada yang namanya modulus bulk. Kebetulan simbolnya juga B juga. Modulus bulk itu di sini 2,1 kali 10 pangkat 9 kan, karena dia gigapascal. Nah, di sini ada satuannya Pascal ya, dan di sini nggak ada satuan juga, maka kita benar-benar tidak bisa menebak beta itu apa. Tapi kalau kita lihat dari ordernya, kemungkinan beta di sini adalah B atau modulus bulk ya. Jika memang beta itu modulus bulk, maka kita akan coba menyelesaikan soal ini. Tetapi kalau memang bukan, ya berarti solusi dari soal dalam video ini berarti kurang tepat ya. Tapi kalau beta di sini adalah modulus bulk, ya maka ini merupakan salah satu alternatif solusinya. Nah, untuk solusi yang tahun 2022 ini nanti akan ada konsep yang langsung kita pakai, jadi kita tidak menurunkan dari awal ya. Jadi silakan teman-teman bisa lihat videonya, yang mana pembahasan untuk soal ini ada di video ini ya. Ini adalah video pembahasan soal OSN Fisika SMA tingkat kabupaten tahun 2022 di part 5. Nah, silakan teman-teman nanti bisa lihat pembahasan yang ada di buku ini, yang ada di video ini ya. Kemudian nanti konsepnya akan kita langsung pakai, yaitu berkaitan dengan modulus bulk seperti itu. Oke, sekarang bagian yang ini kita hapus dulu ya. Untuk yang soal tahun 2022 ini kita hapus. Oke, sekarang kita tuliskan dulu data yang ada dari soal ini ya. Yang pertama adalah nilai beta itu sendiri. Kita asumsikan beta ini adalah modulus bulk yang nilainya B sama dengan 4,7 kali 10 pangkat 10 ya. Kalau seandainya memang beta ini modulus bulk, maka dia punya satuan Newton per meter kuadrat atau Pascal. Kemudian di sini diketahui kedalaman airnya atau nilai H-nya itu sama dengan 1000 meter. 1000 meter, kemudian pertanyaannya tadi adalah rapat volume dari energi deformasi. Oke, mungkin ada yang bertanya apa itu modulus bulk ya. Kalau misalkan kita sebut modulus bulk agaknya asing, tetapi teman-teman pasti ingat ada yang disebut sebagai modulus Young ya. Modulus Young atau biasa disimbolkan dengan E, itu kan didefinisikan, ini materinya ada di materi fisika di sekolah menengah atas tentunya ada. E itu didefinisikan sebagai perbandingan antara stres dibanding dengan strain kan. Jadi tegangan dibagi dengan regangan, itu kan E. Nah, hal yang sama juga berlaku pada B. B itu juga sama. Modulus bulk itu adalah perbandingan antara, tinggal kita tambahkan kalau di sini adalah stress, modulus bulk itu namanya volumetric stress. Jadi kita tuliskan dulu volumetric stress dibagi dengan apa? Dibagi dengan volumetric strain ya. Nah, jadi ini definisi dari modulus bulk, dan modulus bulk itu hanya suatu nilai saja ya, tidak memiliki artifisius apa-apa. Nilai ini hanya menunjukkan seberapa susah atau seberapa mudah benda itu dikompresi. Oke, ilustrasinya seperti ini. Oke, kita menggunakan benda yang mudah digambar saja ya. Kita menggunakan kubus di sini, kubus, kemudian kubus ini kita letakkan atau kita berikan gaya atau tekanan pada semua sisinya ya. Ini gambarnya 3 dimensi harusnya. Oke, kita berikan gaya pada semua sisinya. Maka yang terjadi adalah kubus itu akan mengalami kompresi ya. Jadi kubusnya akan menjadi yang warna merah. Jadi mula-mula yang warna hitam,
kemudian kubusnya akan yang menjadi yang warna merah. Nah, kemudian kita misalkan di sini kita berikan perbedaan tekanan atau delta P. Ya. Nah, seperti ini dari semua ruas atau semua sisi ya. Kemudian kubusnya mula-mula dia punya volume V awal, kemudian volumenya atau kita sebut ini sebagai V0, kemudian di sini ada V1. Nah, definisi dari volumetric atau modulus bulk itu adalah volumetric stress, yaitu delta P itu sendiri. Ingat, stress itu dimensinya sama dengan tekanan ya, F per A. Jadi stress itu adalah gaya dibagi dengan luas kan. Maka tidak lain adalah tekanan, delta P dibagi volumetric strain. Kalau strain itu kan delta L per L0, maka kalau volumetric strain tinggal kita ganti delta V dibagi dengan V0, seperti itu. Nah, kalau teman-teman perhatikan video pada pembahasan tahun 2022, di situ ada nilai negatif. Jadi definisi dari modulus bulk itu ada nilai negatifnya nih di depan. Kenapa ada nilai negatifnya? Kita bisa lihat dari sini ya. Jadi modulus bulk itu kan tadi hanya suatu angka atau nilai yang menyatakan susah atau mudahnya benda itu dikompresi. Nah, karena kita mau mempertahankan nilai itu hanya bernilai positif saja untuk memudahkan perhitungan numerik dalam teknik dan sebagainya gitu, maka kita lihat di sini perubahan volumenya atau V-nya itu pasti mengecil kalau kita beri tekanan pada semua sisi. Artinya V1-nya lebih kecil daripada V0, berarti nilai delta V di sini negatif. Nah, supaya menjaga nilai B-nya tetap positif, maka di sini kita kasih nilai negatif. Nah, jadi seperti itu ya. Artinya semakin besar tekanan, ya semakin besar volumetric stress, maka strain-nya itu juga akan berkebalikan. Dia akan semakin kecil, maka nilainya di sini negatif ya, supaya B-nya tetap positif. Oke, jadi seperti itu untuk gambaran singkat tentang apa itu modulus bulk. Nah, kemudian kita akan lanjutkan ke aplikasinya di soal ini. Bagaimana dengan menggunakan konsep ini kita bisa pakai untuk mengerjakan soal yang tahun 2023 ini. Kita mulai dengan menyusun ulang persamaan modulus bulk. Kita akan susun seperti ini. Nah, di perhitungan ini saya akan abaikan nilai negatifnya atau kita akan tidak menghitung nilai negatifnya. Jadi artinya kita pakai nilai mutlak ya nanti ya. Jadi saya akan menuliskan B itu sama dengan V0-nya kita pindah ke atas. Nah, V0-nya kita sebut aja menjadi V gitu. Jadi V kemudian dikalikan dengan delta P dibagi dengan delta V ya, karena ini naik ke atas. Lalu untuk perubahan atau delta yang infinitesimal sangat kecil, maka kita bisa ubah penulisan delta ini menjadi diferensial atau D ya. Maka kita bisa tuliskan lagi B itu sama dengan V dikalikan dP dV. Ini kan juga boleh ya, hanya masalah kondisi fisiknya saja. Nah, kita akan menggunakan persamaan yang terakhir ini. Kita menggunakan D. Kenapa? Nah, nanti ada tujuannya. Berikutnya kita akan menyusun ulang bentuknya dengan mengumpulkan yang komponen V. Maka saya akan tuliskan seperti ini. Jadi kita akan menuliskan, ini hanya menyusun ulang aja, dV per V. Ya, kita tuliskan dV per V sama dengan dP per B. Supaya yang V-nya itu mengumpul ya di sini. dV-nya pindah ke kiri, kemudian V-nya pindah ke kiri, B-nya pindah ke kanan ya, seperti itu. Maka kita dapat bentuk seperti ini. Lalu dari mana kita dapat persamaan energinya? Nah, kita akan sedikit memanipulasi persamaan ini dengan cara apa? Dengan cara kita kalikan semuanya dengan P, dengan tekanan ya, P. Maka kita akan mendapatkan bentuk P dV dibagi dengan V itu akan sama dengan P dP dibagi dengan modulus bulk. Nah, ini kita tuliskan seperti ini dengan mengalihkan kedua ruas dengan pressure atau tekanannya. Nah, tentu saja secara matematis ini tidak ada masalah karena kita adil ya. Yang kiri dikalikan, yang kanan juga dikalikan. Nah, lalu bagaimana lagi setelah ini? Seperti biasa, kalau kita menemukan bentuk dV dan dP seperti ini, maka untuk menghitungnya kita tinggal menambahkan notasi integral di kedua ruas ya. Kita pasang integral dan kita pasang integral di kanan juga. Lalu V dan B itu, V itu volume awal tentu konstan, B itu modulus bulk juga bernilai konstan. Maka bentuk penulisan integralnya bisa kita susun seperti ini. Berarti integral P dV, hanya yang atas saja yang kena, dibagi dengan V, itu akan sama dengan integral P dP dibagi dengan B. Nah, sekarang kita lihat bentuk yang kiri. Apa yang menarik di bentuk yang kiri ini? Teman-teman perhatikan bentuk integral P dV. Nah, integral PDV itu tidak lain adalah usaha kan. Jadi total usaha yang dilakukan.
atau usaha itu kan sama dengan perubahan energi. Jadi bentuk integral PDV ini tidak lain adalah energi. Kemudian dibagi dengan volume. Energi dibagi volume adalah rapat energi sebagaimana yang ditanyakan di soal, yaitu rapat volume dari energi. Satuannya joule per meter kubik. Maka kita sudah dapat yang akan kita cari, yaitu energi per volume. Nah, supaya jelas PDV kenapa bisa jadi energi, teman-teman bisa analogikan pada seperti pada gas ya. Jadi misalkan pada piston gini, kita mempunyai, ini analogi aja pada gas, kita mempunyai piston di sini, kemudian pistonnya kita dorong dengan gaya F misalkan, kemudian pistonnya nanti akan berpindah di sini ya, pindah di sebelah kanannya misalkan, karena dia terkompresi. Kemudian jarak perpindahannya ya, itu sama dengan delta X atau X gitu ya. Untuk yang sangat kecil, maka ini kita tulis dx. Nah, berarti usahanya itu kan sama dengan F dikalikan dx. Nah, padahal usaha atau F itu tidak lain adalah tekanan dikalikan area ya. Karena definisinya adalah P itu sama dengan F dibagi dengan A. Berarti F itu sama dengan P kali A kalikan dx. Nah, kemudian kita bisa tuliskan P dengan luas area yang konstan, kita bisa tuliskan dA kali X. Kan sama aja ini. Ya, karena areanya konstan, kita bisa masukkan ke bentuk diferensialnya dA kali X. Nah, A kali X itu kan dV. Jadi ini P dA kali A itu ini luas penampangnya dikalikan dx itu adalah panjangnya, itu tidak lain adalah volume. Maka W-nya itu sama dengan PDV. W itu usaha ya. Usaha itu adalah perubahan energi. Berarti besaran yang atas ini adalah besaran energi dibagi dengan volume. Maka kita sebut ini sebagai rapat volume energi, yang biasanya nanti disimbolkan dengan huruf U seperti itu. Pada gelombang pun seperti itu ya, energi per volume atau rapat energi itu simbolnya U. Ini cuma simbol aja. Maka kita akan menuliskan U itu sama dengan 1 per modulus bulk integral dari tekanan. P-nya itu apa? P-nya adalah tekanan yang ada pada titik yang kita tinjau. Misalkan ini adalah permukaan air, kemudian titiknya ada 1000 meter di bawah permukaan air. Misalkan di sini 1000 meter. Maka apa yang tekanan yang didapatkan dari sini? Tekanannya tentu saja adalah tekanan hidrostatik di sini. Berarti dia akan punya tekanan yang nilainya sama dengan rho dikali G dikali H. Maka P-nya bisa kita ganti menjadi rho G dikali H, atau kita buat dulu integralnya bisa juga boleh ya, supaya nanti kita batasnya tetap dalam P. Di sini kan ada H fungsinya, biar batasnya dalam P, kita kerjakan integralnya. Oke, kita tulis dulu tadi, hanya hilang di sini. Maka integral dari PdP, integral PdP itu sama dengan integral X dx. Maka hasilnya adalah 1/2 X kuadrat atau 1/2 P kuadrat ya. Batasnya berapa? Batasnya mulai dari atas sini, di sini P0, di sini adalah P. Nah, asumsinya di sini kita tidak melibatkan tekanan atmosfer ya, karena tidak diketahui. Jadi asumsi lagi yang saya pakai di sini adalah tekanan atmosfernya diabaikan. Berarti P0-nya di sini sama dengan 0 ya. Maka kita akan mendapatkan 1/2 dikalikan 1/B dikalikan P-nya kita ganti rho GH, lalu kita masukkan batasnya di sini. Sudah bisa pakai batas H, yaitu 0 sampai kedalaman H ya, atau di sini 0 sampai rho GH juga boleh ya. Maka kita bisa tuliskan, kuadratnya ketinggalan. Nah, sekarang kita dapat 1/2 dikali modulus bulknya adalah 4,7 kali 10 pangkat 10 ya. Kita tulis dulu di sini 4,7 kali 10 pangkat 10 dikalikan rho adalah densitas atau massa jenis dari air ya. Karena nggak ada data, kita pakai 1000, yaitu massa jenis air pada volume terendahnya 1000 dikalikan gravitasinya pakai 9,8 di soal ini, dan hanya di sini pakai 1000 ya, karena kedalamannya dia di situ 1000 meter. Oke, kemudian kita kuadratkan. Nah, sudah, sekarang tinggal kita hitung ya. Berarti kita akan dapatkan U atau rapat energi volumenya sama dengan 1/2 dikali 4,7 berarti 9,4 ya, 9,4 kali 10 pangkat 10. Kemudian yang dalam kurung berarti kita dapat 9,8 kali 10 pangkat 6 kuadrat. Berarti kita bisa tuliskan 9,8 dikuadratkan dikalikan dengan
10 pangkat 12, kemudian kita bagi dengan 9,4 dikalikan dengan 10 pangkat 10 ya. Maka hasilnya adalah kita hitung kalkulator, bagian yang depan dulu kita akan hitung. Nanti untuk perhitungannya silahkan dicek kembali. Oke, perhitungan saya mendapatkan 10,217 ya, 10,217. Jadi kali 10 pangkat 2 ya, 10-nya pangkat 2 di sini. Dan satuannya adalah joule ya, per meter pangkat 3. Nah, sekarang mintanya jawaban itu dalam kilojoule. Maka kita buat jadi 10 pangkat 3. Maka kita buat seperti ini di sini aja ya. U-nya itu berarti sama dengan kita buat 10 pangkat 3. Jadi 1,0217 kali 10 pangkat 3. Nah, 10 pangkat 3-nya kan sudah jadi kilojoule. Berarti ini sama dengan 1,02 kilojoule per meter kubik. Karena hanya menuliskan satu angka di belakang koma, kita cukup tulis 1,0 kilojoule per meter kubik. Nah, ini adalah jawaban akhirnya ya untuk mencari rapat volume energi deformasinya. Nah, sekali lagi jawaban ini hanya berlaku jika nilai beta di sini adalah modulus bulk. Jika yang dimaksud bukan modulus bulk, maka jawabannya bukan ini. Jadi seperti itu ya kira-kira untuk pembahasan soal kali ini. Terima kasih yang sudah menyaksikan videonya sampai selesai. Semoga videonya bermanfaat. Kita jumpa lagi di video selanjutnya.